Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsal Gayali dari kelas 2A Bisnis Digital. Nomor induk mahasiswa saya 2411 Oke, jadi di sini dalam video ini saya akan mempresentasikan praktikum tugas dari ujian akhir semester. Tugas praktikum dari mata kuliah Sistem Basis Data yang diampu oleh dosen Pak Singgi Nitro. Oke, lanjut aja ke intinya, ke tugas praktikumnya. Jadi deskripsinya, studi kasusnya, Go Digital Store adalah toko online yang menjual produk digital dan fisik. Anda sebagai database developer diminta membangun sistem basis data untuk mendukung operasional toko. Oke, jadi di sini saya diperintahkan untuk membuat table yang dibutuhkan. Table yang dibutuhkan itu yang pertama produk, yang kedua itu pelanggan, transaksi, dan yang terakhir itu detail transaksi. Oke, lanjut aja nih. Saya sudah buatkan yang pertama itu kategori. Kategorinya terdiri dari kolom tabelnya yaitu ID kategori dan nama kategori. Lanjut, yang kedua itu ke tabel produk. Tabel produk itu terdiri dari 5 kolom tabel, yaitu ID produk, nama produk, harga, stok, dan ID kategori. Lanjut ke pelanggan. Ke pelanggan memiliki kolom tabelnya yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, email pelanggan, nomor HP pelanggan. Lanjut ke transaksi, ke tabel transaksi. Tabel transaksi memiliki kolom tabel ID transaksi, tanggal transaksi, dan ID pelanggan. Lalu yang terakhir itu detail transaksi. Tabel yang terakhir itu detail transaksi memiliki kolom tabel ID detail, ID transaksi, ID produk, jumlah, dan subtotal. Oke, lanjut pembuatan database. Buat database dengan nama Go Digital DB. Buat seluruh tabel sesuai skema membuat perintah create table. Oke, jadi di sini saya sudah buatkan dari kategori, tabel kategori. Saya buka nih kategori yang tadi terdiri dari ini. Yang kedua itu tabelnya produk. Produk saya sudah buatkan ID kolom tabelnya itu ID produk, nama produk, harga, stok, dan ID kategori. Lalu yang kedua itu pelanggan. Yang ketiga itu pelanggan yaitu nomor kolom tabelnya ID pelanggan, nama pelanggan, email, dan nomor HP. Tabelnya database yaitu yang keempat itu ke transaksi memiliki nomor kolom tabel ID transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan. Lalu yang terakhir itu detail transaksi saya dibuatkan detail transaksi memiliki 3 ini. Nah, ini nih seperti ini dari awal ID detail, ID transaksi, ID produk, jumlah, subtotal. Seperti yang dari tadi produk, ini saya sabar buka ID produk, nama produk, harga, stok, ID kategori. Lalu yang ke selanjutnya itu transaksi, ID transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan. Lalu yang terakhir itu detail transaksi. Nah, ini nih ID detail transaksi, ID produk, jumlah, subtotal. Oke, lanjut ke pengisian data. Masukkan minimal 5 data produk dari berbagai kategori, ebook, software, merchandise, 3 data pelanggan, 2 transaksi beserta detailnya. Oke, jadi sini saya sudah masukkan dari kategori dulu ya. Kategori saya sudah masukkan ke pengisian datanya, yaitu datanya ID kategori yang pertama itu nama produk, kategorinya ebook. Ya, kategori kedua itu nama kategorinya software, kategori ketiga merchandise, kategori keempat template, kategori kelima khusus online. Lanjut ke pelanggan. Kategorinya yaitu pengisian datanya yaitu data pelanggan. Nama pelanggannya itu Andi Wijaya, nomor emailnya andi@gmail.com, nomor HP-nya sekian. Lanjut nama pelanggan yang selanjutnya Siti Rahma, email siti@gmail.com, nomor HP-nya sekian. Nama pelanggannya Budi, yang selanjutnya Budi Santoso, budi@gmail.com, nomor HP-nya sekian.
Lanjut ke produk. Produk memiliki datanya, yaitu nama produknya paduan bisnis digital dengan harga 10 juta, memiliki stok 5, ID kategorinya 1. Aplikasi akuntansi pro memiliki dengan harga 35 juta 35 juta, memiliki stok 12, ID kategorinya 2. Lalu kaos digital memiliki harga 12 juta, stok 3, ID kategorinya 3, nomor 3. Template CV premium dengan harga 5 juta rupiah, memiliki stok 25 stok. Lalu kursus defense graphics-nya memiliki harga dengan harga 25 juta, memiliki stok 9, ID kategorinya nomor 5. Lanjut ke transaksi. Ke pelanggan dulu. Transaksi ID transaksinya nomor 1, tanggal transaksinya tahun 2025 bulan 7 tanggal 15, ID pelanggannya nomor 1. ID transaksi yang kedua itu tahun 2025 bulan 7 tanggal 25, ID pelanggannya. Detail transaksinya ID membeli produk nomor 1, jumlahnya 1 dengan harga 10 juta rupiah. Lalu ID transaksi yang kedua membeli ID produk yang kedua, jumlah membeli produk yang kedua yaitu berarti aplikasi akuntan dengan harga 35 juta rupiah. Oke, lanjut ke penjalanan SQL. Menjalankan SQL yang pertama itu menampilkan produk dengan stok. Oke, jadi kita lanjut ke menjalankan SQL-nya, menunjukkan stok produknya itu ada berapa. Nih, jadi kita jalankan. Nah, muncul kan dengan stok yang memiliki di bawah 10, yaitu nama produknya paduan bisnis digital, memiliki stok 5. Kaos Go Digital memiliki 3 stok. Yang selanjutnya kursus desain grafis memiliki 9 stok. Oke, lanjut menampilkan total pengeluaran masing-masing pelanggan. Tadi ini kodenya saya sudah copy. Oke, pengeluaran masing-masing pelanggan jadi begini nih. Nah, kita play. Nah, muncul nih pengeluaran masing-masing pelanggan. Jadi hanya beli itu Andi Wijaya dan Siti Rahma. Si Budi nggak beli. Jadi si Andi Wijaya itu total pengeluarannya 10 juta rupiah. Lalu Siti Rahma itu total pengeluarannya 35 juta rupiah. Lalu menampilkan transaksi di bulan Juli ini. Nah, saya sudah tampilkan. Oke, lanjut ke menampilkan transaksi di bulan Juli ini. Nih, kodenya saya sudah tampilkan. Saya sudah copy. Yang tadi gagal ya, guys ya. Nah, transaksi di bulan Juli ini tanggal 15 bulan 7 tahun 2025. Lalu selanjutnya tanggal transaksi yang kedua itu tanggal 25 bulan 7 tahun 2025. ID pelanggannya nomor 2. Lanjut ke menampilkan 3 produk terlaris berdasarkan jumlah pembelian. Nah, menampilkan jumlah terlaris. Nah, ini kodenya saya sudah copy. Kita mulaikan. Nah, yang terlaris itu panduan bisnis digital, buku panduan bisnis digital. Total terjual 1. Aplikasi akuntansi pro yang terjual itu 1. Jadi ini produk yang terjual ya, yang banyak terjual. Lalu menghitung total pendapatan toko dari seluruh transaksi. Oke, jadi kita tunjukkan total pendapatan toko HR transaksi bulan ini. Nah, total pendapatnya itu 45 juta rupiah dari toko kita. Oke, sudah kita tunjukkan semua SQL-nya. Jelaskan apakah desain tabel Anda sudah memenuhi normal form. Oke, jadi di sini tabelnya sudah memiliki ini ya, third normal form. Oke, jadi di sini third normal form itu yaitu kunci utamanya
kolom tabel yang utama primary key-nya. Lalu pelanggan yang kedua itu produknya, primary key-nya yaitu primary key-nya ID produk, frame key-nya yaitu ID kategori. Lalu yang selanjutnya itu ke pelanggan. Primary key-nya itu ID pelanggan, frame key-nya nggak ada ya guys ya. Frame key-nya. Lalu yang selanjutnya itu transaksi. Primary key-nya yaitu ID transaksi, frame key-nya itu ID pelanggan. Lalu detail transaksi, tabel detail transaksi ke memiliki primary key-nya yaitu ID detail. Lalu frame key-nya ID transaksi, yang frame key selanjutnya itu ID produk. Oke, jadi di sini buatkan IRD sederhana berdasarkan tabel-tabel yang Anda buat. Jadi tabel-tabel yang saya buat nih semuanya nih dari tabel kategori, produk, pelanggan, transaksi, dan detail transaksi. Saya IRD-nya nih kita rapikan. Ini masih berantakan ya guys ya. Jadi sini saya menunjukkan untuk merapikannya. Nah, begini nih. Biar dia enak dilihatnya. Nah, beginilah kira-kira. Nah, dari pelanggan, dari ID pelanggan ke ID pelanggan, begitu bentukannya guys ya. Kurang rapi nih guys. Beginilah kira-kira nih. Nah, bentukannya begitu. Sudah saya buatkan IRD-nya. IRD yang sederhana begini bentukannya. Lanjut ke inovasi bisnis. Berikan 2 tambahan ide, tambahan tabel yang menurut Anda penting. Menunya model bisnis digital, misalnya tabel ulasan. Oke, jadi nih saya sudah buatkan inovasi bisnisnya. Oke, jadi di sini inovasi yang bisnisnya itu yang pertama itu tabel ulasan produk, review produk. Fungsinya, tabel ini berfungsi untuk menyimpan rating dan komentar dari pelanggan terhadap produk yang telah mereka beli. Fitur ini membantu calon pembeli lain untuk menilai kualitas produk berdasarkan pengalaman pengguna sebelumnya. Manfaatnya, meningkatkan kepercayaan pembeli baru, menjadikan sarana umpan balik bagi penjual, bisa menampilkan bintang atau review di halaman produk. Contoh kolomnya nih, dari tabel ulasan produknya itu contoh kolomnya ID ulasan primary key, ID produk frame key, ID pelanggan frame key, rating 1,5, 1-5, komentar, dan tanggal urusan. Lalu inovasi saya yang kedua itu tabel digital wallet atau dompet digital. Fungsinya tabel ini menyimpan saldo digital milik pelanggan yang bisa digunakan untuk membayar transaksi di toko. Fitur ini juga bisa digunakan untuk cashback, point loyalty, atau top up saldo. Manfaat mempermudah, mempercepat pembayaran, menarik pelanggan lewat promo, cashback, cocok untuk sistem pelanggan produk digital. Contoh kolomnya ID wallet, primary key-nya, ID pelanggan frame key-nya, selanjutnya kolom selanjutnya saldo, dan tanggal update. Oke, begitu saja sih jadi di video praktikum saat ini. Di dalam video ini sekian. Terima kasih juga kepada Pak Singgi sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tugas praktikum ini. Oke, jadi di sini saya menutup untuk video ini. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.